ini sedang sakit. Kenapa kepala pusing? Kenapa? Batuk. Roger, flu. Oke. Tapi tetap semangat ke sekolah toh? Tetap semangat toh? Luar biasa. Sudah berdoa? Belum berdoa? Kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama sebelum melakukan aktivitas kita pada hari ini. Oke, Pak Guru minta Marvel bisa pimpin kita dalam doa pagi. Keyakinan kelas itu dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas kita maupun di lingkungan sekolah kita. Jadi keyakinan kelas itu berisikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik yang mau kita lakukan sepanjang kita berada di kelas ini, berada di lembaga sekolah ini. Mau tidak? Mau kan? Jadi keyakinan kelas yang mau kita buat itu Pak Guru minta dari kalian semua, kalian yang membuat keyakinan itu sendiri, sehingga kita bersepakat untuk mematuhi, mengikuti, menjalankan keyakinan kelas yang kita sudah buat dalam bentuk kesepakatan kelas. Siap tidak? Siap. Siap untuk menulis keyakinan kelas. Ditulis keyakinan kelasnya di post di televisi. Bapak suka bapak bikin kan? Ya silakan. Kenapa? Ditulis keyakinan. Oke, ada 2. Ada 7. Mantap. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Pada kali ini Pak Guru melihat kita sudah menempelkan tentang beragam keyakinan kelas yang akan kita sepakati sebentar. Terima kasih banyak Pak Guru ucapkan karena kalian sudah berpikir,
kemudian menulis, dan sudah menghasilkan. Ini Pak Guru, kita akan sama-sama mencoba membaca satu persatu. Membaca satu persatu. Pak Guru minta Tisha maju ke sini untuk membaca keyakinan kelas yang dibuat oleh teman-temanmu. Di sini bisa dilihat? Aku tidak bisa. Ya, Pak Guru ambil dulu. Membaca dari Pak Guru, baca, Pak Guru tulis ya. Mulai dari poin pertama. Ya. Poin-poin apa saja yang kau baca di sini? 1. Memakai seragam yang lengkap. Memakai seragam yang lengkap. Terus, Jangan merusak barang-barang yang ada di sekolah. jangan merusak. Barang-barang yang ada di sekolah. Jangan merusak barang-barang terus Wajib menjaga keindahan alam sekitar. maka menjaga kebersihan. Terus yang lain lagi. Melaksanakan praktek kesenian seperti tarian dan melukis. Oke, yang lain. Selalu berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Mengikuti peraturan sekolah. Mengikuti peraturan sekolah. Terus disiplin. Oke. Jujur. Jujur. Mematuhi protokol kesehatan. Terus Jangan maki atau menggunakan jangan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. berdoa dan suruh. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan Indonesia. Banyak yang di kelas. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Terus datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian yang rapi, saling berbagi dengan sesama, menaati peraturan kelas, menghormati bapak dan ibu guru, menyayangi teman, luar biasa. Berdoa sebelum atau sudah pelajaran, sama memasuki kelas dan dengan berpakaian yang rapi sesuai peraturan, mantap. Jangan maki, berkata kasar, oke. Harus sopan, jangan membuli teman, ya. Terus kita harus hormat terhadap guru, baik, luar biasa. Berdoa sebelum memulai pelajaran, jangan saling bertengkar satu sama lain, jangan saling maki. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Baik, kesepakatan kelas yang sudah kita buat ini, nanti Pak Guru ketiknya secara rapi, nanti ditempelkan di kelas kita. Ada berbagai macam keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kita sepakat tidak? Sepakat. Sepakat.
Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat ini, kita sepakati hari ini. Nah, hal-hal yang menjadi keyakinan kelas ini perlu kita patuhi. Jangan sampai kita melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Sepakat tidak? Siap untuk melanjutkan atau melakukan keyakinan kelas ini? Siap. Tangan sekali lagi untuk kita semua. Aku kece. Kece, kece. Badai, badai. Kece, badai. Wis, kece. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi Pak Guru mengucapkan terima kasih banyak untuk kita yang sudah menyepakati keyakinan kelas 5 ini. Dari Pak Guru harapkan kita sudah membuat kesepakatan. Nanti Pak Guru ketiknya secara baik, menyusunnya secara rapi, baru ditempelkan di kelas. Kita semua nanti ada waktu untuk membaca. Setelah kita membaca, kita laksanakan itu. Jangan sampai ada yang menyimpang dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Siap? Siap. Terima kasih banyak. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Halo, saya Tisya, kelas 5 SD Negeri 6. Saya sangat senang karena telah membuat keyakinan kelas. Semoga dengan telah membuat keyakinan kelas, kami siswa-siswi bisa menjadi siswa-siswi yang berdisiplin. Terima kasih. Kami kelas 5 SD Negeri 6 siap menjalani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Lagi selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Terima kasih banyak. Di mana pada pagi hari ini kita berkumpul bersama di ruangan ini untuk mengikuti satu kegiatan yang paling penting juga untuk kepentingan kita sebagai pendidik. Untuk itu, mari kita membuka seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas cinta dan berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan ini kami akan sama-sama saling berbagi dalam komunitas di sekolah kami ini. Kiranya ada hal positif yang dapat kami petik, yang dapat kami pelajari untuk keberlanjutan dan juga kepentingan kami sebagai pendidik dan dalam mengelola lembaga pendidikan ini. Sertailah kami dalam kegiatan kami mulai pada kesempatan ini sampai selesai, agar kami boleh mengikutinya dan menghasilkan suatu hal yang baru yang berguna bagi kepentingan kami. Nama-Mu yang kudus akan selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu guru, hari ini kita akan mengikuti satu kegiatan, yakni berbagi praktik, di mana kita akan dibekali dengan satu materi mengenai budaya positif, yang mana budaya positif ini akan kita kembangkan, akan kita aktualisasikan di lembaga pendidikan kita. Kiranya dengan hal yang baik ini dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, juga kualitas pendidikan di sekolah ini mencapai hal yang lebih baik dan lebih maksimal.
Untuk itu sebelum melanjutkan materi kita pada kesempatan ini, saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah kiranya memberikan sapaan awal dalam perjumpaan kita di pagi hari ini. Pada Ibu Kepala Sekolah saya berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Menteri Guru. Pada tempat yang pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Pada kesempatan yang kedua, terima kasih untuk Pak Panci selaku calon guru penggerak yang boleh memberikan kami waktu dan ruang untuk saling membagi praktik baik ini. Hari ini kita akan melaksanakan komunitas praktis ataupun komunitas belajar yang ketiga, di mana dengan materi budaya positif. Saya pikir materi ini merupakan materi yang luar biasa untuk kita saling membagi pengalaman ataupun hal-hal yang positif yang sudah pernah kita alami, yang sudah pernah kita lakukan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu semua untuk boleh memberikan waktu dan ruang pada kita semua untuk mendengarkan hal-hal yang baik ini dari calon guru penggerak. Itu saja sampai awal saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyapa kita semua pada kesempatan pagi hari ini, sekaligus mengajak kita untuk kiranya mengikuti kegiatan ini sehingga mungkin ada hal yang akan kita lakukan, kita lakukan bersama. Jadi saya minta kita bersikap rileks dalam kesempatan ini, tidak usah terlalu merasa kaku. Jika ada hal yang perlu ditanyakan atau kita sharing, kita refleksikan, kita saling berbagi dalam kesempatan ini. Nah, sebelum memulai kegiatan kita, alangkah baiknya saya mengajak kita supaya kita lebih bersemangat dalam mengikuti paparan materi mengenai budaya positif. Kita lakukan sama-sama ice breaking di awal perjumpaan atau awal pemaparan materi kita pada pagi hari ini. Baik, ice breakingnya sangat sederhana. Ketika saya bilang tepuk 1, kita jawab yes. Tepuk 2, oke. 2 kali. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap berbagi. Tidak usah siap belajar, tapi siap berbagi. Ya, bisa? Satunya yes, 2 oke, 3 semangat, 4 konsentrasi, 5 siap berbagi. Oke, Bapak Ibu Guru kita mulai. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap berbagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah melakukan ice breaking. Nah, kita akan memulai materi kita pada pagi hari ini. Materi itu tentang budaya positif. Jadi kita pasti bertanya-tanya apa itu budaya positif. Sudah pasti budaya itu berkaitan dengan kebiasaan. Kemudian positif itu hal baik. Maka yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Kadang kita sebagai guru juga masih menyepelekan hal-hal baik itu. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai budaya positif.
kita, yang lebih luas di lingkungan sekolah kita, dan yang paling luas itu di lingkungan masyarakat sekitar kita. Dan tujuan yang paling utama itu untuk peserta didik, murid atau siswa kita di lembaga ini. Perkenalkan, saya Fransiskus Timo SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Ngada di UPTD Sekolah Dasar Negeri Bena. Baik, adapun konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari hari ini atau kita gali bersama pada hari ini, yakni mengenai perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Artinya sebentar kita akan ikuti bersama materi-materi penting, poin-poin penting yang perlu kita ketahui dan akan kita implementasikan dalam keberadaan kita di sekolah ini. Kita mulai dari yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi hari ini implementasi kita mengenai kurikulum merdeka, maka hal yang paling dasar yang harus kita ketahui itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi artinya anak belajar itu sesuai kebutuhannya, sesuai minat dan bakatnya, potensi yang dimilikinya. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa anak tidak dipaksa untuk harus sama dengan teman yang lain, karena setiap peserta didik, murid itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Itu paradigma baru. Kemudian yang terakhir itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu kita sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, benar kritis dan mandiri. Artinya dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan kita jalankan, kalau selama ini yang kita jalankan sudah 4 kelas, maka tujuan utamanya itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Setidaknya anak-anak itu memiliki 6 profil pelajar Pancasila itu dalam pribadi mereka. Itu perubahan paradigma belajar. Terus yang kedua kita melihat mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Artinya kita awalnya itu kita bisa menggunakan paradigma stimulus respon, hal-hal pendekatan stimulus respon. Coba kita buat perbandingan dengan teori kontrol. Artinya ada hal yang memang selama ini kadang kita istilahnya masih salah paham. Contoh kita lihat sama-sama di sini berkaitan dengan stimulus respon. Stimulus respon itu realitas kebutuhan itu sama. Semua kita memiliki kebutuhan yang sama. Ternyata dalam teori kontrol realitas itu kebutuhan kita itu berbeda. Satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Dan itu ada perbedaan. Maka yang tadi dikatakan pembelajaran berdiferensiasi, kita lihat pada teori kontrolnya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Artinya peserta didik kita itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu
stimulus respon. Saya rasa selama ini kita masih menjalankan seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu salah, baik itu benar, dia memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya diri kita itu hanya bisa dikendalikan oleh kita pribadi sendiri. Itu menurut teori kontrol. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Tapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori kontrol. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika gagal kita bisa lakukan pemaksaan. Tapi teori kontrol dia beda. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus ini kesepakatan. Artinya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus respon tadi pemaksaan pada saat kita gagal terpaksa. Tapi kalau kontrol dia melakukan kolaborasi itu kerjasama. Kita membangun hubungan dengan orang lain. Artinya tidak mengandalkan pribadi kita sendiri. Terus model berpikirnya menang atau kalah. Itu yang kita bisa lihat dalam permainan itu bisa menang atau kalah. Tapi teori kontrol yang tidak. Model berpikirnya menang-menang. Nanti sebentar kita lihat seperti apa yang harus dilakukan itu kita lihat bersama-sama. Terus yang berikut kita coba belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Yang saya pelajari di modul 1.4 ini di guru calon pendidikan guru penggerak atau ibu guru, ternyata memberikan penghargaan dan atau reward itu sebenarnya hal yang keliru. Itu menurut pendidikan calon guru penggerak, bahwa anak itu nanti dibuat semacam dia akan melakukan sesuatu itu menunggu terus untuk diberi penghargaan. Adanya ketergantungan seperti itu, adanya ketergantungan. Memang ada banyak persepsi kita masing-masing, tapi menurut mereka bahwa ketika pemberian penghargaan itu kepada anak itu sebenarnya hal yang keliru. Apalagi ancaman atau hukuman. Ancaman atau hukuman, ya memang notabene-nya kita melihat bahwa anak-anak didik kita memang agak sulit untuk diatur. Mereka bisa diatur kecuali kita memberikan hukuman atau ancaman. Tapi hari-hari ini kita diajak untuk setidaknya mengurangi, bahkan harus menghilangi dari kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga muncul yang namanya disiplin positif. Kemudian dia mengajar sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam mengubah perilaku hidup ke arah yang lebih baik. Artinya ini ada nilai-nilai kebajikan universal, hal yang umum. Dan sebentar kita lihat bahwa kebajikan universal itu seperti apa. Nilai-nilai kebajikan itu ada banyak nilai-nilai yang harus kita munculkan. Kemudian adanya motivasi intrinsik, artinya anak-anak itu timbul motivasi dari dalam diri. Selama ini kadang kita guru yang contohnya melihat ada masalah pada anak, guru yang biasanya menyelesaikan, sebenarnya tidak. Guru sebenarnya harus membantu anak yang menyelesaikan sendiri. Nanti sebentar kita lihat salah satu video yang coba saya buat, versi saya, mungkin bisa membantu kita semua. Karena memang kita masih melihat hal-hal ini sebagai hal yang biasa-biasa saja. Tapi itu akhirnya kita belajar pada hari ini, kita coba memulai. Ini sama, nilai-nilai kebajikan seperti tadi yang kita belajar yang kita ketahui di profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan dasar sebenarnya yang harus
mengimplementasikannya atau membangun kesadaran pada anak itu, sebenarnya anak itu meneladani apa yang sudah dibuat oleh guru. Jangan sampai hal yang nyata yang sering kali terjadi di lembaga sekolah kita, semua kita mungkin seperti tadi, bahwa ada kita guru, karena kalau anak terlambat kita periksa, sedangkan kita tidak periksa. Itu sebenarnya hal yang keliru. Sebenarnya kita harus menanamkan konsep bahwa kita duluan tidak terlambat, anak-anak yang mengikuti kita. Syukur-syukur anak-anak ya memang hari-hari ini mereka tinggal mengiyakan saja. Kalau seandainya ada yang berani, kenapa guru tidak diperiksa pada saat terlambat? Itu contoh konkret yang harus kita mulai rubah pelan-pelan. Terus kita lihat ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik hal positif maupun negatif itu semua mempunyai tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Itu kebutuhan dasar manusia. Nanti sebentar kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lihat sama-sama di sana. Ada 5 kebutuhan dasar manusia itu: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau bertahan hidup itu lebih pada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus ada yang namanya penguasaan. Penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Terus ada yang namanya kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Saya rasa dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ada hal yang belum kita penuhi. Benar ya Bapak Ibu Guru? Atau semua sudah terpenuhi? Belum ya? Bahkan tertawa sedang ada yang paksa. Ini ada 5 kebutuhan dasar kita. Ya setidaknya pada anak itu mereka harus memiliki 5 kebutuhan dasar ini. Mungkin ada hal yang harus dipenuhi dalam keluarga, tapi ada hal yang harus dipenuhi ketika mereka berada di lembaga pendidikan ini. Terus kita belajar materi yang berikut itu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau motivasi intrinsik itu kalau dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terus kalau yang dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini motivasi perilaku manusia. Jadi kadang kita tuh mau melakukan sesuatu itu perlu mendapatkan imbalan, penghargaan. Jadi hal-hal itu tidak perlu ditanamkan lagi di dalam diri anak-anak kita. Artinya mereka harus benar-benar mau melakukan sesuatu tanpa harus kami sebentar akan diberi imbalan, diberi hadiah. Itu yang sebenarnya hari-hari ini kita sudah mulai. Biarkan anak yang mencari solusi sendiri. Itu hal-hal penting yang perlu kita ketahui. Kemudian Bapak Ibu Guru kita lihat sama-sama. Masih berkaitan dengan motivasi tadi. Ada 3 poin penting yang kita perlu ketahui. Dan yang akan nanti kita jalankan itu kita pilih yang mana. Kita lihat sama-sama di sana. Ada hukuman, ada konsekuensi, terus ada restitusi. Tadi pasti teman-teman dalam benak, apa itu restitusi? Kita lihat saja di situ. Restitusi itu apa? Kita lihat hukuman. Selama ini mungkin kita guru di
sekolah ini tuh lebih banyak pada kolom ini. Kita berefleksi sebentar. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang kita melihat anak buat suatu hal yang psikis maupun fisik. Terus murid tidak tahu apa-apa, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, kemudian bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Itu berkaitan dengan hukuman. Kemudian konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Terus ada poin yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari ketiga poin ini, kalau bisa 2 poin itu kita mulai hilangkan sudah dalam diri kita, pribadi kita. Coba kita lebih merujuk kepada yang namanya restitusi. Itu hal yang perlu kita gapai atau perlu kita capai hari ini, perlu kita terapkan hari ini. Kalau hukuman otomatis selama ini kita praktik nyata sekali. Itu tinggal kita merefleksikan di dalam diri kita masing-masing supaya setidaknya ada 2 hal ini yang mau tidak mau suka tidak suka kita harus bisa. Kemudian nanti sebentar teman-teman akan lihat restitusi itu seperti apa. Nanti itu sebentar ada tahapan bahasa apa yang harus kita sampaikan, bahasa yang baik itu seperti apa ketika kita berhadapan dengan anak ketika mereka menemukan masalah. Itu berkaitan dengan budaya positif tadi. Terus di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Terus yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Terus sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nanti sebentar saya jelaskan dulu. Terus saya minta teman-teman kira-kira 1-2 orang kita bisa merefleksikan posisi kita berada di mana hari ini, berada di mana. Dan sebentar baru kita sama-sama merefleksikan. Lihat di sini, ini ada satu contoh kasus yang terjadi misalnya di sekolah kita, atau mungkin pernah terjadi di sekolah kita. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau sebagai penghukum kita langsung berlutut selama 20 menit, ataukah bisa saja dicubit atau bisa saja kebiasaan kita bawa kayu 5 batang. Itu sebagai penghukum. Atau berlutut misalnya, ataukah lari keliling lapangan, atau hal-hal yang membuat anak dengan spontan langsung buat dan menyakitkan bagi mereka. Itu kategori guru sebagai penghukum. Ada yang namanya pembuat merasa bersalah. Biasa kadang kita mungkin terlalu buat kesalahan, kita bisa tanya berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu guru. Nah, kata-kata ini yang kita sampaikan itu sebenarnya kita pada posisi pembuat merasa bersalah. Kita kadang mungkin terlalu saking emosi atau apa. Tetap penuh tetap melakukan hal yang sama. Ulang kali saya sampaikan tetap melakukan hal yang sama. Nah, itu kita pada posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya itu teman. Sebagai teman, ada kata-kata yang nanti sebentar ada kata-kata yang sebagai posisi teman itu saya harus bagaimana. Ini contohnya, anakku, kamu harus ikut aturan sekolah. Ini bahasa sebagai teman. Artinya kita mengajak anak untuk mengikuti kembali aturan sekolah sesuai dengan kasus yang ada. Misalnya ini contoh, ini kasus sederhana. Terus tolong bantu bapak ibu sekali ini. Biasanya begitu. Kita dengar, jangan sampai dia mengulang lagi.
Terus ya sudah tidak apa-apa. Mungkin dia buat kekeliruan, kita biar ya sudah tidak apa-apa. Terus lain kali jangan ulangi lagi. Nah, posisi ketika kita sampaikan hal ini, maka posisi kita pada posisi teman. Terus yang berikutnya sebagai pemantau. Sebagai pemantau kadang hal yang biasa kita lakukan kalau lewat kata-kata misalnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Artinya kita mengingatkan kepada anak. Kita mengingatkan kepada anak bahwa kau sudah melanggar peraturan sekolah atau kamu sudah tahu ya punya konsekuensinya. Terus besok harus bangun lebih pagi biar tidak terlambat. Ini ajakan kita ke anak. Maka posisi kita itu sebagai pemantau. Dan sementara saya mungkin kita 1-2 untuk bisa merefleksikan posisi kita hari ini. Terus yang terakhir itu sebagai manajer. Manajer hari ini tidak semestinya kepala sekolah itu sebagai manajer. Kita kadang melihat bahwa manajer itu orang yang pangkatnya lebih tinggi, statusnya lebih tinggi dari kita. Sebenarnya dalam kelompok kelas itu kita bisa sebagai manajer, sebagai guru untuk wali kelas, guru mata pelajaran, kita bisa menjadi seorang manajer. Itu kata-kata yang masih biasa sering muncul ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita menanyakan kepada anak. Dia tahu tidak kesalahannya. Kemudian meminta anak untuk memperbaiki. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Memperbaiki kesalahan. Artinya kita meminta anak untuk menyelesaikan sendiri dan jangan mengulanginya lagi. Maka posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Baik, saya coba jelaskan di sini mengenai 5 posisi kontrol yang mungkin kita supaya lebih tahu lagi tentang penghukum. Penghukum tadi kita notabene-nya itu biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal sama halnya tadi. Kemudian orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasa kata-kata yang dimunculkan guru-guru sebagai penghukum ini, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Misalnya ada masalah atau kasus di dalam kelas. Terus guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Apakah kita masuk dalam posisi itu atau tidak? Kemudian sebagai penghukum itu nada suaranya biasa tinggi. Nada suara tinggi, kemudian mata melotot, jari-jari menunjuk-nunjuk atau menghabis. Ini posisi kita sebagai penghukum. Terus kalau dibuat merasa bersalah, biasanya kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Misalnya ini ada satu kasus apa yang kita tidak tahu, tapi bahasa yang dulu sering tanya seperti itu. Pembuat merasa bersalah itu nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Itu pembuat merasa bersalah. Ini ada yang punya. Terus kalau teman, sebagai teman, ayo bantulah demi bapak ya. Ini logat-logat Jawa semua. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Terus, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kata-kata sebagai teman. Biasanya nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh biasa merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Itu biasanya pada teman. Kalau pemantau, dia pertanyaan yang sering dimunculkan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu pemantau. Biasanya dia punya nadanya datar, bahasa tubuhnya formal. Biasa. Terus sebagai manajer,
manajer ini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini sebagai seorang manajer. Biasa nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Itu yang 5 posisi kontrol. Oke, baik teman-teman. Mungkin pada kesempatan ini setelah kita melihat tadi ini ada contoh kasus ini, kira-kira saya minta kesempatan kita untuk saling berbagi atau lewat merefleksi kegiatan yang mungkin selama ini kita jalankan, kita pada posisi mana? Kita pada posisi mana? Saya minta bantuan 1-2 guru, kita maju ke depan untuk bisa menyampaikan hal ini. Saya berikan kesempatan. Mungkin yang pertama siapa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, terus teman, pemantau, atau manajer? Sesuai dengan kasus. Ini satu kasus saja, tapi kita melihat kasus-kasus yang lain. Saya minta untuk kita bisa saling merefleksikan. Mungkin siapa supaya waktu kita tidak terlalu lama, langsung mungkin ada yang sudah punya pengalaman, kita saling berbagi supaya kita bisa tahu bahwa posisi selama ini yang dijalani itu seperti apa dan akan nanti kita arahkan kemana. Saya minta bantuan teman-teman guru yang mungkin mau berbagi. Bapak supaya bisa dikenal. Siapa yang pertama? Kita langsung maju ke depan supaya bisa ini bisa saling berbagi. Yang selama ini kita sudah jalankan itu tuh posisi kontrol kita sudah sampai di mana? Atau kita menjalannya seperti apa? Kita sampaikan saja. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya itu menjadi bahan refleksi permenungan kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu Guru. Ibu Esther, sampaikan saja 1-2 contoh konkret yang sudah kita pernah jalani sebagai penghukum kah, sebagai teman kah, sebagai manajer kah. Bisa Mama Moni? Bisa. Maju. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Mama Moni yang sudah untuk berbagi. Kadang juga saya sebagai penghukum, juga sebagai teman. Yang di sini saya mau bagi tadi tentang bagaimana saya sebagai teman anak-anak bila mereka melakukan salah. Kalau saya dengan anak-anak siswa itu ketika mereka membuat suatu kesalahan itu saya lebih menggunakan kata-kata doa atau emak. Saya mendekatkan diri saya dengan mereka itu sebagai teman supaya mereka jangan terlalu merasa bahwa mereka itu benar-benar bersalah atau dimarahi. Itu saya sering menggunakan kata emak atau doa. Contoh kalau mereka tidak pergi misa, saya periksa itu ada yang tidak pergi misa. Saya tanya, itu rumah kau elang di sana, kau butuh apa? Itu mereka main bola, ada yang bilang jaga adik. Itu saya sering omong. Kalau kemarin kau tidak pergi misa, kau tidak pergi misa, karena menurut kau di sana Remo atau Mari? Itu saya tanya kepada mereka. Saya tidak bilang langsung bilang itu salah atau tidak baik. Itu saya tanya.
Mungkin itu saja yang saya bisa bantu. Tepuk salut untuk Mama Moni. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Mama. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mama Moni sudah merefleksikan pengalaman pribadinya, tapi apa yang saya kutip itu, Mama Moni sudah berada pada posisi kontrol sebagai teman, sekaligus juga manajer. Hal yang saya dengar dari cerita yang disampaikan. Karena ada sapaan-sapaan yang lebih mendekatkan kepada anak, kemudian berusaha bertanya kepada anak apakah bisa diperbaiki kesalahan ini atau kekeliruan ini. Jadi sudah ada dua posisi. Kemudian mungkin ada teman-teman lagi yang punya posisi sebagai penghukumkah, ataukah pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai pemantau. Mungkin ada. Apakah teman-teman tidak punya pengalaman, artinya yang selama ini kita sudah alami. Saya mungkin mengambil satu contoh sambil menunggu mungkin teman-teman berpikir. Posisi saya kadang selama ini yang saya jalankan, kalau saya bandingkan dengan sesudah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, ada hal yang berubah dalam diri saya. Biasanya awalnya itu sebelumnya itu saya sebagai penghukum, itu lebih banyak penghukum. Anak membuat kekeliruan sedikit di dalam kelas, itu langsung diberi teguran keras, kemudian bahkan menghukum anak dengan berlutut atau mungkin mencubit. Itu ada banyak hal sekali yang sudah saya buat, tapi masih dalam sebagai posisi kontrol sebagai penghukum. Itu banyak sekali. Jangankan anak buat salah sedikit itu langsung diberi hukuman. Anak buat salah sedikit langsung diberi hukuman. Padahal mungkin buat salah itu tadi kita belajar bersama bahwa semua kegiatan itu punya tujuan. Manusia melakukan suatu kegiatan itu punya tujuan, baik itu benar, baik itu salah. Tapi kita biasanya kadang ketika melihat bahwa ini hal keliru, langsung kita beri hukuman. Kita tidak pernah tanya alasannya mengapa anak ini buat keliru. Kita biasanya begitu, langsung spontan dengan cepat-cepat langsung memberi hukuman. Sebenarnya itu hal yang keliru. Jadi posisi saya seperti itu. Hukuman terlalu banyak. Kadang kita, oh anak harus bawa ini, bawa itu sebagai bentuk hukuman mereka. Atau kita menulis sebanyak-banyaknya di dalam buku atau kertas. Saya tidak terlambat lagi, saya tidak mau mengulangi lagi. Itu sebenarnya hukuman dari kita. Itu posisi saya selama ini memang masih dalam posisi sebagai penghukum. Tapi ada satu dua kegiatan yang saya sudah menjadikan posisi saya sebagai teman. Itu ada. Tidak selamanya selama mengabdi di sini saya sebagai penghukum, tidak. Tapi ada beberapa kesempatan juga, sebagian besar itu saya menjadikan diri saya sebagai teman. Mungkin ada yang lain lagi sebelum kita melangkah ke materi yang selanjutnya. Tidak ada lagi ya teman-teman? Mungkin mewakili semua, tapi saya yakin dan percaya bahwa teman-teman itu pasti akan merefleksi. Kemudian dari kelima tadi teman-teman, dari kelima posisi kontrol ini, kita semua itu nanti diarahkan pada posisi kontrol ini. Kita diminta untuk menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Artinya dalam kelas kita yang paling kecil, kita menjadi seorang manajer. Ketika anak kita melihat bahwa anak melakukan suatu kesalahan, jangan serta-merta kita memberikan mereka hukuman ataukah siksaan, tapi pada dasarnya kita harus tahu dulu. Tanya dulu mereka, apakah hal yang kau buat ini salah atau benar? Terus kalau dia sudah bahwa ini salah, mengapa kamu melakukannya? Kalau sudah tahu bahwa ini salah, mengapa kamu melakukannya? Apakah kamu bisa memperbaikinya? Apakah kamu bisa memperbaikinya? Itu sebenarnya hal-hal yang mulai hari ini sudah harus ditanamkan dalam diri kita, berkaitan sebagai manajer. Tidak semestinya kepala sekolah, guru itu bisa menjadi seorang manajer untuk membimbing anak didiknya di kelas yang paling kecil itu sebagai wali kelas, sebagai guru pelajaran. Terus materi ini yang berikutnya itu sebagai materi keyakinan kelas.
Teman-teman, keyakinan kelas ini memang selama ini kita lebih banyak membuat peraturan kelas. Coba kita formulasikan ulang dengan yang namanya keyakinan kelas. Kalau kita lihat sama-sama, itu kemarin saya sudah buat, saya coba mulai terapkan di kelas 5. Keyakinan kelas yang ada di kelas 5. Itu pertama, anak itu diminta untuk menulis hal-hal yang mau kita sepakati di dalam kelas. Mereka tulis apa saja. Setelah itu kita lihat, baru kita gabungkan menjadi satu keyakinan kelas. Dan itu anak-anak sudah menulis sebanyak-banyaknya, tapi yang bisa saya hasilkan itu ini. Ada 5 poin penting yang perlu diikuti atau disepakati oleh anak-anak. Jadi ketika keyakinan kelas itu kita sudah buat, maka posisi kita tadi sebagai seorang manajer akan berlaku. Artinya ketika melihat bahwa hal ini sudah keluar atau anak-anak melanggar peraturan keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka kita kembali menuju pada keyakinan kelas yang ada. Artinya anak diarahkan kembali untuk mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita lihat sama-sama bahwa menentukan keyakinan kelas itu ada hal yang perlu kita buat. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya ada hal yang perlu supaya anak-anak bisa lakukan daripada kita jabarkan lewat kata-kata yang anak-anak tidak mengerti apa yang bisa mereka lakukan. Misalnya jangan terlambat ke sekolah. Itu contoh-contoh. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Seperti tadi mereka yang tulis dan dibangun dari mereka punya pemahaman. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya bisa diterapkan di lingkungan sesuai dengan konteks lingkungan kita. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Surat pendapat artinya mereka tulis kemudian mereka sampaikan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi kebetulan ini perjumpaan kita ini di awal semester, saya minta supaya di setiap kelas itu kita membangun keyakinan kelas bersama anak. Keyakinan kelas jangan terlalu banyak, 5 poin, 4 poin yang bisa kita buat, kita bangun bersama anak supaya setidaknya mereka, oh hal-hal yang sudah kita sepakati ini jangan sampai kamu langgar, jangan sampai kamu tidak ikut. Nah, itu yang coba kita bangun, coba kita mulai bangun supaya setidaknya kita melihat bahwa ada hal positif yang sudah dibudayakan atau dibiasakan. Seperti itu. Kita masuk kepada materi terakhir yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuan dari segitiga restitusi. Oh teman-teman, segitiga restitusi itu apa? Kemudian dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama itu menstabilkan identitas, terus ada validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Kita lihat sama-sama di sana. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas itu biasanya kata-kata ini. Dia punya penjelasan dari menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu wajar. Itu versi segitiga restitusi. Berbuat salah itu wajar. Jadi penanaman konsep paling pertama itu berbuat salah itu wajar. Siapapun guru kan murid berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ini posisi kita sebagai guru untuk menstabilkan identitas anak. Bapak ibu juga pernah melakukan seperti itu. Terus
bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kita tidak menentukan bahwa oh yang kau buat tadi salah, tidak. Kita hanya ingin mencari solusi. Terus kamu berhak merasa begitu. Itu yang menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Validasi tindakan salah. Artinya kita tanya, anak buat ini alasannya kenapa? Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini berkaitan dengan validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan. Itu seperti tadi yang mau disampaikan berkaitan dengan posisi sebagai manajer. Apa keyakinan kelas kita? Ketika kita sudah buat keyakinan kelas, maka hal itu yang menjadi arah tujuan kita ketika kita melihat anak atau peserta didik membuat kesalahan, tanya pertama, apa keyakinan kelas kita? Tanya kembali mereka, mengingat kembali keyakinan yang sudah dibuat. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kita tanya kembali kepada anak. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Terus setelah ini kita coba menonton video yang saya buat berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi kita tidak, supaya kita bisa implementasikan di dalam kelas kita. Baik Bapak Ibu Guru, mari kita saksikan bersama video penerapan segitiga restitusi. Justin tahu tidak alasan mengapa Pak Guru memanggil Justin ke ruangan ini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu ya? Ya. Benar tidak tahu? Benar. Benar. Oke. Tadi pada saat mengerjakan penilaian semester muatan pelajaran pendidikan Pancasila, Justin melihat pekerjaan rumah untuk menyuruhnya. Benar atau tidak? Benar. Benar ya? Ya. Menurut Justin menyuruh itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Ya. Setiap manusia memang banyak melakukan kesalahan atau kekeliruan. Kadang kita tahu bahwa hal yang mau kita lakukan itu salah atau keliru, tapi kita berusaha untuk melakukannya.
Sama halnya dengan Justin tadi, bahwa sudah tahu pekerjaan atau menyontek itu adalah satu hal yang tidak baik, tapi Justin tetap melakukannya. Nah, di sini Pak Panji mau membantu Justin untuk menemukan solusi atau jalan keluar agar Justin tidak lagi menyontek. Mau tidak? Benar. Namun sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu. Justin pasti punya alasan mengapa Justin mau menyontek. Apa tidak alasannya? Ada. Coba ceritakan ke Pak Guru. Tadi malam saya tidak belajar. Saya menonton televisi. Oh, begitu ya. Tadi malam dia belajar dan Justin menonton televisi. Padahal hari ini ada penilaian dengan semester. Oh, itu alasannya. Nah, baik Justin. Justin tahu tidak? Kita pernah melakukan atau menyepakati keyakinan kelas di kelas 5. Benar tidak? Masih ingat tidak? Masih ingat. Coba keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati? Disiplin dan jujur. Disiplin dan jujur. Mantap. Berkaitan dengan kegiatan atau hal yang sudah dilakukan Justin tadi, berkaitan dengan Justin sudah menyontek, maka Justin sudah tidak lagi mengikuti keyakinan kelas kita berkaitan dengan jujur dalam bertindak. Semua kita itu wajib menanamkan dalam diri kita masing-masing berkaitan dengan jujur dalam melakukan sesuatu. Karena menurut Pak Guru, orang yang jujur itu disayang Tuhan. Oleh karena itu, kira-kira Justin mau berubah tidak? Mau berubah tidak? Mau. Kira-kira kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh Justin supaya tidak menyontek lagi? Belajar, percaya diri dan berdoa. Belajar, membangun rasa kepercayaan diri dan berdoa. Hebat sekali. Nah, ketika Justin sudah bisa menerapkan hal-hal positif ini, hal-hal baik ini dengan belajar, berdoa, kemudian percaya diri, Pak Guru yakin pasti Justin akan menjadi anak yang luar biasa. Sepakat tidak? Sepakat. Justin siap untuk melakukan ini? Siap. 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 Nah, kalau begitu, kapan memulainya? Hari ini ataukah besok? Hari ini. Hari ini. Ya. Yakin tidak? Yakin. Sepakat dilakukan hari ini? Sepakat. Baik. Terima kasih Justin karena sudah menyepakati memulai untuk melakukan hal-hal baik dari hari ini sehingga kegiatan menyontek tidak terulang lagi. Mantap ya? Siap? Siap. Oke. Tepuk semangat. Huha. 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 Oke. Terima kasih. Ini kasus kedua. Selamat pagi Roger. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Wah, hebat. Pak Guru juga hari ini keadaannya baik dan sangat luar biasa. Roger tahu tidak mengapa Pak Guru memanggil Roger ke ruangan Pak Guru? Tahu. Benar tidak tahu? Tadi Roger pada saat pertemuan guru di ruangan guru, Pak Guru diberitahu oleh guru piket hari ini bahwa Roger tidak memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan hari ini. Benar atau tidak? Benar. Benar. Dari sini kita bisa lihat bahwa hari ini sebenarnya
Sebelum itu, kamu juga harus tahu alasan mengapa Roger tidak memakai seragam sekolah pada hari ini. Coba Roger menceritakan alasannya kenapa. Mengapa seperti itu, Roger? Kira-kira aktivitas apa yang telah disepakati berkaitan dengan masalah yang sudah dibuat oleh Roger? Disisir sesaat itu pada aturan. Namun hari ini Roger tidak disisir dengan pada aturan. Namun yang jelas harus disisir dengan aturan. Menurut Roger, apakah disiplin dan patuh pada aturan itu penting? Sangat penting ya. Karena sebagai individu, apalagi seorang siswa, kita harus belajar untuk berdisiplin, baik disiplin waktu, disiplin berpakaian, juga disiplin dalam segala hal. Jika kita belajar berdisiplin, maka tentu kita akan mendapatkan hasil yang baik dan sukses di masa yang depan. Kira-kira supaya Roger lebih disiplin, lebih patuh pada aturan yang sudah dibuat, kira-kira tindakan apa yang mau Roger buat, mau Roger lakukan agar ke depan itu Roger harus berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan. Besoknya saya mau pakai pakaian seragam apa? Dua atau tiga hari sebelumnya harus duluan mencuci pakaian kan? Mencuci pakaian pada waktu, terus taati aturan yang sudah dibuat, baik aturan kelas, aturan sekolah harus kita taati. Terus yang ketiga, jangan lupa kalau kita yang suka lupa, maka kita harus mencatat atau menulis ketentuan berpakaian sehingga kita bisa tahu bahwa hari ini saya menggunakan pakaian apa, ini saya menggunakan pakaian apa. Luar biasa sekali. Ketika Roger sudah bisa mau merubah atau mau mengikuti serta mau melakukan hal yang baik positif, aku yakin bahwa ke depan itu Roger akan menjadi anak yang luar biasa, anak yang sukses, pandai melakukan itu, dan juga sudah tentu masa depan Roger itu menjadi dunia. Kira-kira kesepakatan atau hal yang mau membuat Roger itu kira-kira mau dibuat atau dilakukan hari ini juga. Kalau begitu baik, bisa dilakukan hari ini? Bisa. Puji Tuhan, luar biasa. Ketika ada yang mau dan ada yang diri, kita akan bisa melakukannya. Dan saya katakan Roger, berusaha bahwa ya kita mau berubah hati harus lakukan hari ini dan nanti kita menunda dan terus. Bisa ya? Bisa berubah? Harus setuju peraturan? Ya. Berarti ke depan aku tidak lagi mendengar aturan dari guru-guru lain, guru tiket bahwa hari ini Roger tidak lagi menaati peraturan. Apakah Roger siap? Siap? Mantap, luar biasa. Aku memberi salut Roger karena Roger mau berubah dan siap untuk menaati peraturan sekolah. Mantap. Terima kasih Roger. Mantap.
guru diminta untuk membantu anak tersebut untuk menyelesaikan solusi dengan catatan bahwa anak yang menyelesaikan solusi tersebut. Artinya dia menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Artinya guru hanya sekedar untuk membantu memotivasi anak tersebut supaya dia bisa menemukan solusi yang akan menyelesaikan masalah. Kita semua dituntut untuk bisa seperti itu, sekiranya bisa seperti itu. Artinya ketika anak membuat satu kesalahan atau kekeliruan, kita tidak serta-merta langsung menghukum, tapi setidaknya kita mencari tahu alasan, kemudian meminta anak kira-kira ada budaya atau hal-hal baik apa yang bisa dibuat sehingga kesalahan atau kekeliruan itu bisa diubah. Itu menjadi kata kunci dari penerapan segitiga restitusi. Artinya anak yang menemukan atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu Guru, saya rasa video tadi merupakan materi terakhir dari pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya juga masih meminta mungkin Bapak Ibu Guru masih ada yang belum mengerti. Saya minta 1-2 pertanyaan. Kita bisa berdiskusi bersama. Kira-kira apa yang Bapak Ibu belum mengerti kita coba buat. Juga saya secara pribadi belum sepenuhnya belum sempurna untuk melakukan ini semua, tapi setidaknya ini menjadi hal baik bagi kita untuk bisa berubah ke depannya. Saya minta mungkin 1-2 tanggapan berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Berupa masukan ataukah berupa pertanyaan, saya minta supaya 1-2 orang kita bisa berdiskusi bersama. Kita berikan kesempatan. Mungkin ada yang mau bertanya? Bapak ya? Sudah semua sudah mengerti? Sudah? Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Artinya harapan saya bahwa dengan adanya materi ini kita pahami dan kita implementasikan yang mungkin 1-2 poin yang bisa kita tangkap, kita implementasikan di dalam kelas kita masing-masing di lembaga sekolah kita ini. Kiranya ada hal baik yang harus kita coba rubah. Dari semua itu saya menyimpulkan 1-2 poin berkaitan dengan materi kita hari ini, bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Kira-kira itu kata akhir dari pemaparan materi mengenai budaya positif. Yang terakhir saya sampaikan ucapan limpah terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru semua yang sudah setia dalam mengikuti kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Setidaknya ada hal baik yang dapat kita petik. Yang berikutnya saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kesempatan ini ada hal yang kurang berkenan, terutama dari tutur kata atau tindakan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Saya sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan limpah terima kasih. Kita akhiri dengan tepuk tangan bersama. Kemudian yang berikutnya kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rasul Santo Paulus, doakanlah untuk kami, doakanlah juga keluarga kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi, nama saya Beatrix Anu, saya wali kelas 4. Saya sangat senang dengan materi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Fransiskus tentang perilaku positif. Melalui materi itu saya sebagai wali kelas saya mendapatkan ilmu baru
tentang bagaimana cara untuk menghadapi atau melakukan pendekatan terhadap siswa yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan. Lalu yang berikutnya juga mendapat pelajaran baru tentang membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana hal tersebut juga sudah saya lakukan di kelas saya kemarin, dan ini juga menambah wawasan kami sebagai guru kelas untuk memulai pelajaran dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Saya Maria Lucian Mio, jabatan Kepala Sekolah UPTD SDN Bena. Dari materi yang dipaparkan tadi, kita dapat mengambil segi positifnya sebagai bahan refleksi bagi kita guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dari kasus yang kita dalami, akan lebih mudah bagi kita maupun siswa untuk menemukan kelemahan-kelemahannya, sehingga mudah mendorong kita untuk berubah ke arah kurikulum